Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil akramin wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala pun perkenankan kita, diberikan kita umur yang sehat dan afiat, mengisi waktu kita mempelajari, mentadabburkan, merenungkan tuntunan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui memahami, mempelajari, mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'anul Karim adalah hudan linnas, penuntun, petunjuk, pembimbing manusia menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, di perjumpaan kita kali ini kita masih akan menyambung renungan hal yang berkaitan atau sesuatu yang berada di seputar rahmah. Kemarin sudah kita sedikit merenungkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala perihal menyambung hubungan rahim. Insyaallah di beberapa pertemuan kali ini kita akan merenungkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala dipancarkan, dianugerahkan, dan siapa mereka orang-orang yang selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala terjaga dari berbagai macam perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka dalam keburukan, kenistaan, dan tempat yang tidak terpuji, bahkan azab yang terhina. Oleh karenanya, insyaallah di beberapa pertemuan kita kali ini, tema kita dalam renungan Al-Quran berkenaan dengan hal di seputar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai renungan kita dengan kajian bimbingan Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 102 hingga 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Baik, tema kita di siang hari ini terfokus pada Ali Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajah atau muka mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka akan berada dalam rahmat Allah ini kekal selama-lamanya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada Ali Imran 102 memberikan tuntunan dan perintah kepada kita dengan panggilan yang mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman padaku. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini para ulama memberikan definisi haqqa tuqatihi ini lumayan berat hadirin sekalian. Ya. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Nah, paling tidak kata para ulama ahli tafsir mengatakan menjaga ketakwaan yang sempurna adalah dengan selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ini berupaya. Karena di sini dia akan bersayap, bercabang kepada hal-hal yang mengantar kita kepada hakikat takwa, yaitu melaksanakan berbagai macam perintah Allah dan menjauhi berbagai macam larangannya. Dimulai dari mana dimulainya? Berupaya sekuat tenaga untuk selalu memperbanyak zikrullah, mengingat Allah melalui zikir lisan, zikrul qalbi, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin memanage waktu kita dalam setiap hari untuk membaca ayat-ayat suci Allah. Nah, kira-kira ini kita udah belum nih? Dalam sehari ini kita harus atur waktu untuk kita baca Al-Quran. Ada target yang mau kita cari. Semisal sehari upayakan membaca satu kaca atau satu halaman. Itu terus rutin seperti itu. Karena ini bagian dari istiqamah. Ya, yang Allah katakan alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka konsisten memanage sesuatu yang berkaitan dengan keimanan kita itu sendiri. Ini kalau bisa nih, kita orang Islam, kan saya pernah sampai ini. Kita udah pada amalin belum nih? Di Androidnya ada aplikasi Al-Quran. Udah belum kira-kira? Udah ya? Ada yang belum kira-kira? Kalau belum hubungin Ferli Mangga nih. Aplikasi Al-Quran harus ada. Apalagi sekarang indah kan, bisa pilih siapa qari yang mau kita dengar. Bacaannya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tak murattal, ada yang mujawad, dan lain sebagainya. Harus ada. Terjemahan ada, suara ada, gunnahnya, keterangannya ada.
izharnya ada. Harus dimulai dari situ. Jadi haqqut tuqatih itu dimulai dengan selalu melazimkan zikrullah. Fala yumsa, jangan sampai kita lupa sama Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan berupaya sekuat tenaga agar jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini indah Al-Quran nih, nggak dikotak-kotakin orang beriman nih. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Udah. Jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Nggak pakai embel-embel tambahan nih. Muslim NU, Muhammadiyah, ada itu. Muslim Salafi, Muslim Khalafi, Muslim Sunni, Muslim Syiah, ada itu? Ada nggak? Nggak ada. Allah cuma bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Kemudian pesan Allah selanjutnya bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ingat ya, tema kita nih agar kita selalu berada dalam rahmat Allah. Di penghujung nanti itu, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ini urutannya nih. Allah sudah ajarkan tuh. Di antaranya agar selalu berada dalam rahmat Allah. Rahmat kemarin sudah kita definisikan kan? Apa itu rahmat itu? Kelembutan dalam hati yang berbuah memberikan kelebihan untuk yang lain dan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ini kalau kita definisi ini kita pahami dari keberadaan asma Allah atau sifat Allah Ar-Rahman dan Rahim, berlaku tidak ini? Berlaku. Bagaimana Allah itu, bagaimana kurang rahmatnya bagi kita? Kita banyak bermaksiat, Allah nikmat nggak putus-putus. Ayo dah, kalau kita bandingin, hadirin, kalau kita membandingkan nih antara nikmat yang Allah berikan pada kita dengan timbal baliknya, sebanding nggak kira-kira? Enggak. Contoh, oksigen, udara nih, jangan kalau oksigennya rusak, jangankan kalau oksigennya hilang, alat penghisap oksigen, hidung kita mampet, kira-kira berapa harganya tuh? Mas banding nih kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kata rahmat apa rahmat itu? Kelembutan dalam hati yang berbuah memberikan kelebihan yang ada pada dirinya serta membalas keburukan dengan kebaikan. Allah mah udah pasti ada di rahmatnya. Bagaimana tidak? Kelembutan, Allah sangat lembut kepada kita. Kelembutannya berbuah apa? Berbuah menganugerahkan kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, Allah apa saja Allah punya diberikan buat kita. Apa saja yang Allah miliki diberikan buat kita. Tiada terhitung, tiada terbilang. Tapi balasan kita maksiat sama Allah. Balasan kita lupa pada Allah. Balasan kita apa? Lalai terhadap perintahnya, bahkan melanggar larangannya. Tapi lihat, Allah sangatlah berbuat ihsan pada kita. Dengan apa? Membalas perbuatan buruk kita dengan apa? Kebaikannya buat kita. Nah, ini rahmat. Nah, jadi agar kita tidak masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bimbingannya. Jaga ketakwaan dengan dimulai apa? Selalu melazimkan zikrullah. Kemudian berupaya sekuat tenaga agar kita jaga keimanan kita, tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Para ulama memberikan bimbingan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lihat bagaimana kita ini mulainya kematian kapan? Mulai ada yang mati kapan? Ketika kita tidur, itu mulai mati tuh. Karena siapa yang jamin kita tidur bisa bangun lagi? Nggak ada kan? Nah itu, tidur ini awal mula kematian. Nah, ketika kita tidur, upayakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi melalui berbagai macam riwayat hadisnya mengajarkan kepada kita, membimbing kita, menuntun kita kalau udah mau tidur jangan lupa sebisanya akhir ucapan yang kita ucapkan lewat lisan kita, akhir lintasan yang terlintas dalam benak kita ketika mau tidur adalah menyebut nama Allah. Sedangkan dalam sebuah hadis yang sahih bagaimana? Man kana akhiru kalamihi
la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir ucapannya ketika ajal menjemputnya mengucap la ilaha illallah, dakhala jannah, sudah dijamin pasti masuk surga. Nah, awal mula kematian adalah ketika kita mau tidur. Oleh karenanya sebisanya mungkin yang ada terlintas di benak kita adalah nama Allah. Yang terucap dari mulut kita adalah nama Allah, agar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo dah, ini kita praktekin nih. Jadi kalau mau tidur, mau pasang handsfree, pasang boleh. Dengarkan di telinga kita bacaan Al-Quran, agar kita terlelap tidur dengan mendengarkan Al-Quran. Telinga kita dengar Al-Quran. Mulut kita minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau lengkap lagi bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Tuh, mau tidur tuh ucap begitu. Kalau bisa tambah lagi, setelah baca ayat kursi, Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, baca zikir minimal Allah, 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 hingga sampai akhirnya Allah. Tidur. Inilah bagian dari apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Kemudian pesan Allah apa lagi saja? Jami dengan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. I'tisam. I'tisam ini berpegangan dengan erat. Nih, berpegangan dengan erat, jangan dilepas atau jangan sampai terlepas. Itu namanya i'tisam. Jadi ada bahasa, dalam bahasa Arab ini kan ada al-qabdu, berpegangan. Seperti pegang pintu namanya qabdul bab. Memegang pintu nih. Ada namanya i'tisam. I'tisam itu berpegangan dengan erat, berupaya agar jangan sampai lepas dan terlepas. Tuh. Namanya apa? I'tisam. Allah bilang bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah dengan erat. Pegang dengan erat, jangan sampai lepas atau terlepas atau kamu sengaja lepas. Disuruhnya apa nih kita i'tisamnya? Bihablillahi, dengan talinya Allah. Nah, sekarang apa tali Allah nih? Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah adalah Al-Quran. Ini ditafsirkan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis yang sahih dan mutawatir, atau hadis mutawatir, bahwa hablullah al-matin al-mamdud minas sama adalah Al-Quran. Tali Allah yang Allah ulurkan dari langit ke bumi agar kita berpegang dengan erat dengan tali tersebut adalah Al-Quranul Karim. Jadi paling gak nih, Al-Quran perlu kita bawa kemana-mana nih. Jangan berlepas pegangan. Kalau pegangan Al-Quran terus pegang handphone gimana saja? Bisa nggak? Megang yang lain bisa nggak? Maksudnya kita baca, rutinkan, pelajari dan amalkan. Jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita. Ini perintah Allah nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Lihat, lalu pesan Allah selanjutnya bagaimana? Wala tafarraqu. Dan jangan kalian terpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai. Ayo renungkan, pahami. Tadi panggilan ini buat siapa panggilannya? Ya ayyuhalladzina amanu. Buat orang-orang yang beriman. Jadi pesan Allah di sini, setelah Allah perintahkan kita berpegangan dengan erat, jangan sampai lepas, jangan sampai terlepas, atau jangan sampai kamu lepas. Apa itu? Tali Allah, yaitu Al-Quran. Selanjutnya Allah larang kita, janganlah kita sampai sekali-kali terpecah belah. Sekarang maksudnya bagaimana nih? Masalahnya sekarang ini adalah kita ini umat Islam sudah memecah belah atau sudah terpecah belah ya? Nah, ini pertanyaan ini gimana jawabannya? Kondisi sekarang nih, fakta yang ada nih, kita ini
terpecah belah atau tidak? Hah? Udah mulai nih? Udah mulai terpecah belah. Sekarang bagaimana caranya? Padahal Allah larang nih. Allah larang kita berpecah belah. Allah larang kita bercerai-berai. Tafarraqu diambil dari kata-kata firqah, kelompok. Wala tafarraqu, jangan kalian berkelompok-kelompok. Kalau kita bahasa arti nih, firqahnya kelompok kan? Ya. Farqun pecah dua. Farqun terbelah. Farqun firaq tercerai. Makanya kalau dalam bahasa Arab kan bercerai dengan istri apa namanya? Firaq. Si fulan firaq dengan si fulana. Namanya apa? Bercerai. Baik. Biasanya kalau udah ada perceraian nih timbul dari apa? Ketidaknyamanan. Benar ya? Beda pendapat, beda prinsip. Akhirnya pasangan yang asalnya satu menyatu bercerai. Nah sekarang saya mau tanya nih, kita renungkan bersama-sama, umat Islam sekarang sudah mempraktekkan ini belum nih? Wal tafarraqu nih? Atau sudah mempraktekkan ini belum? Wa'tasimu tadi. Pada perintahnya kita untuk berintisam, larangannya untuk apa? Berkelompok-kelompok, berpecah belah, bercerai-berai. Tapi faktanya yang dikerjain Islam apa? Yang larangan apa? Yang perintah nih? Yang dilakukan sekarang adalah yang dilarang oleh Allah. Kita lebih senang berkelompok-kelompok, bercerai-berai, tidak mau i'tisam, berpegangan erat dengan mengembalikan hal-hal yang terpecah tadi. Penyebab perpecahan dikembalikan kepada hablullahi tadi, tali Allah, yaitu Al-Quran. Ini walaupun ini turunnya ayat ini ketika terjadi perpecahan di antara para sahabat, Allah ingatkan. Maka Allah bilang, lanjutkan tadi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Maka ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ketika kalian sedang saling bermusuh-musuhan, fa'allafa, maka Allah lembutkan, Allah satukan lagi baina qulubikum kalian. Satu contoh nih ya, di antaranya cara kita mempererat hati ini tadi merapatkan barisan. Ini masalah merapatkan barisan, hal penting apa hal remeh kira-kira? Penting apa hal remeh kira-kira? Pak, kalau merapatkan soft barisan ketika sholat bukan hal yang penting, maka tidak ada tuh sampai para ulama mengumpulkan keutamaan merapatkan sufuf bainal muslimin, merapatkan barisan umat Islam dalam sholat ataupun dalam kehidupan. Satu buku tentang masalah sufuf. Coba. Hadis aja nih kalau dikumpulkan masalah merapatkan barisan sholat bisa jadi 5-10 lembar. Hadis itu dengan berbagai macam riwayat dan kualitasnya. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sendiri ini menyela-nyela isaf. Maksudnya bagaimana? Ketika barisan kumpul, ini Nabi kalau ada yang nggak rapat, Nabi rapetin. Seperti itu. Ada riwayat seperti itu, Pak. Lalu ada riwayat lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Bilal untuk tugas sebelum qomat di ujung merapatkan barisan para sahabat. Dan ini sudah jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari situ, karena ada sebuah hadis, ya, sebagai penguat ini dalam kaitannya masalah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sawu sufufakum, wa tarassu, au la yukhalifannallahu baina qulubikum." Ini yang perlu nih, penting sini. Rapatkan barisan kalian, pundak dengan pundak dirapatkan, kaki dengan kaki dirapatkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan bikin hati kalian saling berselisih. Dari mana dimulainya? Dari mana? Dari sholat berjamaah. Merapatkan barisan dalam sholat berjamaah. Sampai dibantu nih sekarang karpet udah ada garis-garisnya, udah tempat buat kakinya biar rapi seperti itu.
tapi masih juga aja sholat nggak mau merapatkan barisan. Nah ini dimulai dari sini Pak. Kalau barisan sholat kita nggak rapatin, barisannya nggak kita rapikan, hati kita akan terpecah-pecah. Hati kita susah untuk rapat. Nah ini seperti itu, ya. Fa'allafa baina qulubikum, ingatlah akan nikmat Allah ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Nah ini masalah sini yang perlu kita pahami. Fa'allafa, maka ia Allah mempersatukan, melembutkan hati-hati kalian. Jadi kembali lagi sama Allah nih. Kembali lagi sama Allah. Jadi kalau kita ada perbedaan pandangan, pertama kita kembalikan kepada Al-Quran, bukan kepada pendapat. Oh kata Ustadz ini begini, oh kata Imam ini begini, oh kata Syekh ini begini. Ini yang ada bukan tambah nyatu, bukan tambah lembut, yang ada tambah malah perpecahan. Karena Allah tadi bilang, wa'tasimu bihablillah. Kembalikan sama tali Allah yang sudah jelas, yaitu Al-Quran. Hingga nanti kalau kita tunduk kepada tuntunan dan bimbingan Al-Quran, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah akan satukan, lembutkan hati kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Lihat ini. Dan dulu kalian berada pada tepi atau jurang api neraka. Fa'anqadakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari jurang api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Nah, yang demikian itu Allah jelaskan melalui ayat-ayat Allah. Apa tujuannya? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maknanya, kalau kita ingin selalu mendapatkan petunjuk Allah, maka jangan pernah jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita sambung sampai 107 mungkin membutuhkan waktu. Jadi cukup dulu sekian. Insyaallah nanti di perjumpaan selanjutnya akan kita sambung lagi. Jadi tema masalah berkenaan dengan bagaimana agar kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa ayat berisikan bimbingan agar kita di ujung-ujungnya selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun esok mungkin saya tidak bisa hadir, digantikan oleh yang lain dulu. Mungkin Ustaz Hafidz akan hadir di sini. Nanti Kamis baru kita akan sambung tema yang berkenaan dengan bagaimana agar kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.